warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rosmita SPDMM selaku pengampu dari dosen mata kuliah Matematika Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas proyek 2 kami mengenai terapan integral tertentu dalam ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Naria Rosmaliati dengan NIM 64235054. Perkenalkan, saya Dua Lestari dengan NIM 64235094. Perkenalkan, nama saya Lila Aulia Venezia dengan NIM 642355157. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Integral dibagi menjadi 2, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai macam-macam integral tertentu. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari integral tertentu, yaitu pertama ada surplus konsumen. Untuk definisi dari surplus konsumen sendiri, yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Untuk rumus surplus konsumen sendiri, yaitu ada CS sama dengan integral dengan batas atas Q0 dan batas bawah Q sama dengan 0. Fungsi Q dq dikurang Q0 dikali P0, atau CS sama dengan integral dengan batas atas P1 dan batas bawah P0 fungsi P dp. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari surplus konsumen. Fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 26 dikurang 6Q dan hitungan surplus konsumen pada tingkat harga pasar 8. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 26 dikurang 6Q dan harga pasar sama dengan 8. Sebelumnya kita akan mencari Q-nya terlebih dahulu. PD sama dengan 26 dikurang 6Q, 8 sama dengan 26 dikurang 6Q. Lalu kita akan berpindah ruas menjadi 6Q sama dengan 26 dikurang 8, 6Q sama dengan 18 dan akan menghasilkan Q sama dengan 3. Jadi Q0-nya adalah 3 dan P0-nya adalah 8. Selanjutnya kita akan mencari surplus konsumennya, yaitu CS sama dengan integral dengan batas atas Q0 dan batas bawah Q sama dengan 0. Fungsi Q dq dikurang Q0 dikali P0 sama dengan integral dengan batas atas 18 dan batas bawahnya 0. Fungsi Q-nya 26 dikurang 6Q dq dan Q dikurang Q0-nya itu 3 dan P0-nya 8. Dan akan menghasilkan 26Q dikurang 3Q kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. 3Q kuadrat didapat dari 6 per 2Q kuadrat dikurang 24. Sama dengan 26 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 kuadrat dikurang 26 kali 0 dikurang 3 dikali 0 kuadrat dikurang 24. Lalu menghasilkan 78 dikurang 27 dikurang 0 dikurang 24 sama dengan 51 dikurang 24, jadi menghasilkan CS sama dengan 27. Jadi surplus konsumennya adalah sebesar 27. Macam-macam integral tertentu yang kedua ada surplus produsen, yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu, berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Adapun rumus surplus produsen, yaitu PS sama dengan Q0 dikali P0 dikurang integral dengan batas atas Q0 dan batas bawah Q sama dengan 0 fungsi Q dq, atau PS sama dengan integral dengan batas atas P0 dan batas bawah P1 fungsi P dp. Contoh surplus produsen, yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,6Q. Berapa surplus produsen bila tingkat harga keseimbangan pasar adalah 9? Maka penyelesaiannya adalah diketahui fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah 0,6Q, harga pasar sama dengan 9. Maka PS sama dengan 3 ditambah 0,6Q, PS-nya kita dapat 9 sama dengan 3 ditambah 0,6Q. 0,6Q-nya kita pindah ke depan, lalu 9 dikurang 3 kita dapat 6. Jadi 0,6Q sama dengan 6. Q sama dengan 10. E sama dengan 10,9. Lalu kita masukkan rumus surplus produsen. PS sama dengan Q0 dikali P0 dikurang integral dengan batas atas Q0 dan batas bawah Q sama dengan 0 fungsi Q dq. Kita masukkan angkanya, Q0-nya 10 dikali P0-nya itu 9 dikurang integral dengan batas atas 10 dan batas bawah 0. 3 ditambah 0,6Q dq. 10 dikali 9 kita dapat 90 dikurang 3Q ditambah 0,3Q pangkat 2 dengan batas atas 10 dan batas bawah 0. Sama dengan 90 dikurang 3 dikali 10 ditambah 0,3 10 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 dikurang 0,3 kali 0 pangkat 2. Sama dengan 90 dikurang 30 ditambah 30 dikurang 0.
sama dengan 90, 30 ditambah 30 kita dapat 60 dikurang 0. Jadi 90 dikurang 60 dikurang 0. Maka PS-nya kita dapat 30. Jadi surplus produsennya adalah sebesar 30. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sifat integral tertentu. Integral tertentu memiliki beberapa sifat penting yang memudahkan dalam perhitungan dan analisis. Berikut adalah 5 sifat integral tertentu yang akan kita bahas. Yang pertama ada sifat 1. Jika f fungsi yang kontinu pada interval AB, maka rumusnya adalah integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A fungsi x dx sama dengan min integral dengan batas atasnya A dan batas bawahnya B fungsi x dx. Berikut adalah contoh soal dari sifat 1. Integral dengan batas atasnya 8 dan batas bawahnya 6, fungsi x-nya adalah 5x dx sama dengan 5 per 2x kuadrat dengan batas atasnya 8 dan batas bawahnya 6. Lalu kita masukkan x-nya sehingga menjadi 5 per 2 dikali 8 kuadrat dikurang 5 per 2 dikali 6 kuadrat sama dengan 160 dikurang 90 sama dengan 70. Lalu kita mencari min integral dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 8. Fungsi x-nya adalah 5x dx sama dengan 5 per 2x kuadrat dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 8. Lalu kita masukkan x-nya sehingga menjadi 5 per 2 dikali 6 kuadrat dikurang 5 per 2 dikali 8 kuadrat sama dengan minus 90 dikurang 160 sama dengan 70. Jadi dapat kita simpulkan dari sifat 1 ini, jika kita menukar batas atas dan batas bawah, hasil integralnya berubah menjadi tanda minus atau negatif. Ini seperti menghitung arah area dalam grafik. Jika urutannya dibalik, arahnya juga berubah, tetapi akan menghasilkan jumlah yang sama. Selanjutnya ada sifat 2 dari integral tertentu, yaitu jika f fungsi kontinu pada interval a dikali b, maka rumusnya adalah integral dengan batas atas a dan batas bawah a fungsi x dx sama dengan 0. Untuk contoh soal sifat 2, yaitu integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 3, untuk fungsi x-nya 2x plus 5 dx sama dengan x kuadrat plus 5x dengan batas atas 3 dan batas bawah 3. Lalu kita masukkan untuk x-nya menjadi 3 kuadrat plus 5 dikali 3 dikurang 3 kuadrat plus 5 dikali 3. Sama dengan 24 dikurang 24 sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat 3. Jika f fungsi yang kontinu pada interval AB dan a lebih kecil b lebih kecil c, maka rumusnya adalah integral dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a fungsi x dx sama dengan integral dengan batas atasnya c dan batas bawahnya a fungsi x dx ditambah integral dengan batas atasnya b dan batas bawahnya c fungsi x dx. Berikut adalah contoh soal dari sifat 3. Integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, fungsi x-nya adalah 2x plus 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 5. X kuadrat didapat dari 2x per 2 dx dan 3x didapat dari 3 dx. Lalu kita masukkan x-nya sehingga menjadi 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5 sama dengan 30. Lalu kita mencari integral dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 5. Fungsi x-nya tadi adalah 2x plus 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 5. Kita masukkan juga x-nya sehingga menjadi 6 kuadrat ditambah 3 dikali 6 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5 sama dengan 14. Lalu kita juga mencari integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 6. Fungsi x-nya adalah 2x plus 3 dx sama dengan x kuadrat plus 3x dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 6. Kita masukkan juga x-nya sehingga menjadi 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 3 dikali 6 sama dengan 16. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, fungsi x-nya adalah 2x plus 3 dx sama dengan integral dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 5, 2x plus 3 dx ditambah integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 6, 2x plus 3 sama dengan 14 ditambah 16 yang akan menghasilkan 30. Jadi dapat kita simpulkan dari sifat 3, yaitu fungsi fx yang memenuhi syarat bahwa turunan dari fx sama dengan fx, yaitu x sama dengan fx. Ini berarti bahwa kita mencari fungsi yang ketika diturunkan menghasilkan fungsi asli. Contoh soal sifat 4, yaitu jika f fungsi yang kontinu pada interval a, b, dan c bilangan konstan, maka integral dengan batas atas 7 dan batas bawah 5, fungsi x adalah 2x ditambah 3 dx, sama dengan c-nya kita dapat 6, integral dengan batas atas 7 dan batas bawah 5, x dx. Sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x per 2 dengan batas atas 7 dan batas bawah 5. Lalu kita masukkan x-nya menjadi 6, 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 per 2 dikurang 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 per 2 sama dengan 30. Yang terakhir ada sifat 5.
Jika f fungsi yang kontinu pada interval AB dan integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A fungsi X dan integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A Gx ada X side, maka rumusnya adalah integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A fungsi X plus minus Gx dx sama dengan integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A fungsi X plus minus integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A Gx. Berikut adalah contoh soal dari sifat 5. Integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, fungsi x-nya adalah 6x dx ditambah integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, gx-nya adalah 4x dx. Pertama, kita akan mencari rumus fx terlebih dahulu, yaitu kita akan mencari integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, fungsi x-nya adalah 6x dx sama dengan 3x kuadrat dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 5. 3x kuadrat didapat dari 6x per 2 dx. Lalu kita masukkan x-nya sehingga menjadi 3 dikali 7 kuadrat dikurang 3 dikali 5 kuadrat sama dengan 72. Lalu kita akan mencari fungsi dari gx, yaitu mencari integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5. Fungsi gx-nya adalah 4x dx sama dengan 2x kuadrat dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 5. 2x kuadrat didapat dari 4x per 2 dx. Lalu kita masukkan x-nya sehingga menjadi 2 dikali 7 pangkat 2 dikurang 2 dikali 5 kuadrat sama dengan 48. Lalu kita akan masukkan ke rumus tadi, yaitu integral dengan batas atasnya 7 dan batas bawahnya 5, fungsi x-nya adalah 6x dx ditambah integral dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 5, fungsi gx-nya adalah 4x dx sama dengan 72 ditambah 48 sama dengan 120. Jadi dapat kita simpulkan dari sifat 5, yaitu integral dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah integral masing-masing fungsi. Ini memungkinkan kita untuk menghitung integral dari fungsi yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Dari pembahasan integral tertentu ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita bisa menghitung surplus konsumen dan surplus produsen, yang menunjukkan seberapa besar manfaat yang dirasakan konsumen dan produsen di pasar. Surplus konsumen menggambarkan keuntungan tambahan karena harga barang lebih murah dari yang sanggup mereka bayar. Sementara, surplus produsen menunjukkan keuntungan tambahan karena harga jual lebih tinggi daripada biaya produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai terapan integral tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.